11 tahun 6 bulan.
Baru separuh ya Pak J ya yang bergabung ya. Mau dimulai apa bagaimana Bu Ketua? Sepertinya kita mulai saja untuk perwakilan tiap bidang Halo, sudah saya ada ya. sebentar. Assalamualaikum, saya say hello dulu ya. Oke, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak Ibu semua, senang sekali. Bu Wasila, saya tadi japri, ternyata saya hari ini ada rapat mendadak yang harus quorum. Jadi mungkin terkesan pasif, nanti saya WA Bu Wasila. Mohon izin begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon diperkenankan. Prof. Izin. Oke. Semuanya. Oh. Ya, sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Senang bertemu dengan warahmatullahi Bapak Ibu. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Bisa dimulai Ibu. Bu Ketua? Apa nunggu yang lain dulu? Sebentar. Saya masih mencoba ini biar ada dari beliau pembina yang bisa memberikan sambutan. Prof Nardi sebenarnya sudah bergabung ya Bu ya? Iya, tapi sepertinya agak repot. Ini saya japri sambil menunggu apakah beliau bersedia atau tidak. Kita cek dulu nggih, per bidang. Apakah sudah ada yang mewakili untuk setiap bidang? Ya. Saya cek dulu Bu ya. Ketua Bidang Kurikulum dan Pembelajaran. Ada Bu Dian Kurniati. Apakah sudah bergabung, Bu Dian? Atau Bu None ya? Ada Bu None ya? Hadir katanya Bu Nene. Sepertinya hadir. Oke, siap. Nanti pemaparan Bu None ya. Pemaparan apa, Pak? Ya, program kerja Bu. Oh, nggih.
Siap, ada Bu Nuni, siap, bidang kurikulum Ada siap. Budian mungkin Pak. Mungkin Budian Pak. Kalau beliau hadir Budian, mungkin Budian. Halo Budian, ada Budian? Sepertinya nggak bergabung, belum bergabung Budian Bu. Jadi Bu Nuni ya nanti ya. Gimana Bu Ika? Budian sudah bergabung ada. Oh ya. Halo Budian. Oh, keluar lagi itu. Berikutnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bu Aprilia. Bu Dr. Siap, ada Aprilia. Pak. Gimana kabarnya Bu Aprilia? Alhamdulillah Sehat? Pak. Alhamdulillah. Ya, oke. Nanti diminta ketua untuk memaparkan program kerjanya Ibu ya Oke, Pak. di Siap. sidang pleno nanti. Terus kami lanjut ke bidang pengembangan guru. Pengembangan guru. Ini Bapak, saya hadir. Tapi pangapunten. ya. Halo, Nggih, Bu. suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Suara saya terdengar? Nggih. Nggih. Ya. Saya hadir, Pak. Baik. Tapi Ya, mungkin baik, nanti Bu ditemani Nurholis. oleh Pak Hasan juga ini. Nggih, Siap. matur. Pak Hasan sepertinya hadir juga ini, Bu. Pak Sekretaris. Kami lanjutkan ke bidang publikasi ilmiah. Ibu Swasti, apakah juga sudah hadir? Swasti izin tadi, Pak. Oh, Mungkin ada yang mewakili dari bidang publikasi. Pak Imam, selaku sekretaris. Pak Jatmiko ya sepertinya ya. Jadwalku ada. Halo Pak Jatmiko, monitor. Wih, monitor. Pak Jatmiko. Oh, Bu Dian bergabung lagi nih, Bu Dian. Bu, selamat siang Ibu Dian. Assalamualaikum Pak Jai. Ya, sudah terdengar Kak Pak Jai suara saya Pak? Ya, terdengar Ibu. Mohon maaf terlambat Bapak Ibu. Belum terlambat, belum dimulai ini, Bu. Dasar. Iya. Oh. Ini saya lanjut. Pak Jatmiko ada ya? Bidang publikasi ilmiah? Atau Bu Uhti, Raudatul Jannah? Bu Tika? Absen satu-satu ini. Bu Tika ada, Bu Tika? Oh. Oke, dipending dulu untuk bidang publikasi ilmiah. Lanjut ke bidang organisasi dan kerjasama. Pak Latif. Atau sekretarisnya Pak Azhar. Ada kayaknya Pak Azhar ini. Oke, halo Bapak. Oke, mantap. Nanti pemaparan Pak Azhar ya untuk program kerja. Ya, insya Allah nanti Pak Latif menyusul masuk. Siap, terima kasih. Ini gimana Bu Ketua, apakah bisa dimulai? Baik, kita mulai dulu tidak apa-apa. Monggo, silakan Pak J. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina IMES Jawa Timur yang hadir pada kesempatan hari ini ada Prof. Holis, Prof. Sunardi, dan Pak Agung Lukito masih dalam konfirmasi.
Yang saya hormati Ibu Ketua dan teman-teman pengurus BPH IMES Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka sidang pleno pengurus program kerja sidang pleno program kerja pengurus IMES Jawa Timur tahun 2022-2024. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pendidikan yang saat kita laksanakan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya selaku MC atau moderator akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, terus yang selanjutnya adalah penutup dan dilanjutkan dengan sidang pleno per bidang dari pengurus IMES Jawa Timur. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan yang kedua sambutan yang pertama dari Ibu Ketua IMES Jawa Timur kepada Ibu Dr. Wasilatur Murtafi'ah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Sayyidi MPD yang telah membuka rapat ya ini ya, sidang pleno apa rapat pleno Pak Jai? Sama saja. Saya diketawakan Pak Lingga di sebelah. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah separuh lebih yang bergabung, 28. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama secara online atau secara daring di Google Meet ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang saya hormati tadi belum. Yang saya hormati Prof. Holis, Prof. Sunardi, Pak Agung belum bergabung, dan Bapak Ibu pengurus harian serta Bapak Ibu pengurus IMES wilayah Jawa Timur semuanya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat semua sepertinya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, seperti yang telah kita sepakati bersama kemarin pada saat pelantikan pengurus IMES wilayah Jawa Timur bahwa setelah kita rapatkan terkait tupoksi untuk setiap bidang, maka pada hari ini kita akan bersama-sama memplenokan program kerja yang telah disusun oleh masing-masing bidang. Biar tidak lama, ini nanti secara bergantian mulai dari bidang penelitian dan pengabdian, kemudian nanti dilanjut bidang pengembangan guru, terus kemudian bidang publikasi dan bidang kerjasama. Mohon setiap bidang nanti ada yang mewakili, karena yang baru mengupload proker itu baru 2 bidang, kalau tidak salah bidang penelitian pengabdian dan pengembangan guru. Dan untuk yang lain
kita tunggu semoga nanti ada yang mewakili dan bisa menyampaikan sehingga kita akan menetapkan proker kita dan akan segera dapat kita usulkan ke IMES Pusat. Baik, Bapak Ibu langsung saja biar tidak terlalu lama karena Bapak Ibu yang lain mesti ada kepentingan ya nanti. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua atas sambutannya. Kami lanjutkan sambutan atau arahan dari pembina IMES Jawa Timur kepada beliau Prof. Dr. Sunardi MPD, kami persilahkan. Terima kasih Pak Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam rangka ini untuk mencoba menyiapkan program kerja. Barangkali itu merupakan program yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya sudah bergabung, tapi sebelumnya di kelompok Indo-MS. Nah, kemudian ini sudah lebih spesifik ke IMES, barangkali program kerja cukup banyak. Tadi dari bidang-bidangnya sudah cukup banyak, ya. Misalnya kalau terkait dengan pengembangan guru, ya. Misalnya seperti itu kalau kita sudah merangkul Bapak Ibu yang guru-guru di sekolah, menurut saya itu program kerjanya cukup banyak. Kemudian yang bidang kurikulum barangkali kita coba kalau bisa ya nanti misalnya kita mencoba mencermati apakah kurikulum yang termasuk di sekolah ya. Di sekolah itu sebenarnya sudah selaras sesuai dengan gampangnya kebutuhan di era yang sekarang ini. Tampaknya hal-hal yang seperti ini kita kalau bisa memberi kontribusi pada kalau dulu istilahnya kan pusat kurikulum dan perbukuan. Ya, tampaknya ini kan kita ditunggu-tunggu karena organisasi kita adalah organisasi profesi dan memang pas di bidang kita. Kalau nanti katakan ada satu webinar bersama Bapak Ibu guru ya, kemudian ada masukan-masukan mana yang selaras, mana yang tidak ya, apakah di kurikulumnya atau di bukunya selaras tidak dengan katakan yang sekarang kita sebut sebagai mengawal P3 profil pelajar Pancasila ya. Nah, yang seperti itu apakah selaras atau enggak? Dan apakah itu sesuai dengan yang katakan eranya sekarang ya, yang jadi suatu bagian kita barangkali. Ya, kalau bisa Bapak Ibu semuanya ya, termasuk publikasi, nanti arahnya adalah ke sana. Sehingga kita bisa ditoleh akan memberikan satu kontribusi untuk ya gampangnya ya adalah di pendidikan matematik yang terkait di sekolah, mungkin ada di perguruan tinggi. Ya, barangkali itulah yang harapannya memang kita tunggu-tunggu ya, terutama Bapak Ibu yang barangkali cukup banyak mengkaji suatu artikel-artikel baik luar maupun dalam dan itu katakan itu cukup bagus ya bisa disampaikan. Kami malah kepingin kalau bisa nanti jurnal ya. Jurnal dari IMES itu kalau ada memang benar-benar yang jurnal pendidikan matematik. Kalau kita melihat ada JRME ya, Journal for Research in Mathematics Education itu sebenarnya kan punyanya yaitu organisasi profesi guru. Ini kan sama ya. Kita itu guru yang di perguruan tinggi, ada guru yang di sekolah sama. Kalau bisa seperti itu kan Q1 alangkah luar biasanya. Sehingga nanti mungkin ada ide ya mungkin diawali dengan buletin, enggak masalah lah. Monggo Bapak Ibu ya. Di mana saja siapa yang akan mengelola menurut saya cukup banyak. Oke, barangkali itu masukan saya, pembinaan guru ya, tadi cukup luas, kita perlu ya mengakomodasi ide-ide mereka yang mencoba mengimplementasikan apa-apa yang ada di katakan ya keterampilan abad 21 ini. Oke, barangkali begitu aja Pak sambutan dari saya. Terima kasih Pak Zeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sunardi. Harapan serta masukan yang luar biasa dari beliau. Semoga IMES Jawa Timur mampu mengakomodir dari teman-teman guru
di Jawa Timur. Baik, pembukaan untuk apa namanya tadi Bu Ketua? Rapat ya? Rapat apa sidang ya? Rapat. Rapat program. Kalau sidang berat. Nanti nyanyi sidangnya Pak Sambo. Rapat program kerja kita tutup dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan rapat pleno kepada teman-teman yang mewakili dari 5 bidang yang akan memaparkan pelaksanaan program kerja. Terserah mau diurut dari apa tadi, kalau dari susunan pengurus itu bidang pertama bidang kurikulum dan pembelajaran. Dipersilakan Bapak Ibu yang mewakili atau ketua bidangnya untuk memaparkan program kerjanya selama 1 tahun. Kepada Bapak Ibu yang mewakili di bidang-bidang masing-masing, dipersilakan. Kurikulum ya. Kurikulum ini Budian. Siapa Budian? Bu Nggih, Noni. Budian dan Bu Noni. Mungkin dari Bu Noni yang bisa ini menyampaikan Bu Noni. Budian. Mungkin Budian Bu kayak. Silakan. Kalau Budian bisa, Budian. Budian kemarin sudah izin saya, beliau ada rapat di fakultas Bu Noni. Oh ya, Bu Noni saja, ada Bapak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Pengapunten sebelumnya mungkin ada suara-suara karena saya masih di kampus begitu ya, di ruangan. Nah, untuk proker dari bidang kurikulum dan pembelajaran kemarin sudah di-upload Bu Wasil untuk prokernya, karena ini saya ikut meetingnya ini pakai HP, sehingga saya tidak bisa ini presentasi. Kalau boleh bisa dibukakan mungkin ya, karena kalau saya yang menjelaskan. Oh, ini ada ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Monggo Bu Noni. Agak diperbesar mungkin Bu Wasil. Enggak kelihatan saya. Oke, baik. Nah, ini adalah program kerja dari bidang yang sudah disusun oleh bidang kurikulum dan pembelajaran. Ini ada beberapa, ini sebenarnya sudah disusun 2 tahun sih Bu, 2 tahun. Cuma untuk sudah kami pisahkan dari tahun pertama dan tahun kedua. Untuk yang tahun pertama, untuk uraian kegiatannya, ini kan karena bidang kurikulum dan pembelajaran, jadi kita lebih fokus pada membedah kurikulum perguruan tinggi serta kurikulum yang ada di sekolah, yaitu kurikulum Merdeka Belajar begitu. Nah, untuk yang pertama uraian kegiatannya adalah penyebaran angket terkait kurikulum berbasis OPE ke Prodi Pendidikan Matematika di Jawa Timur. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur yang sudah menggunakan kurikulum berbasis OPE. Kemudian setelah itu kita adakan hasil dari angket itu, kita adakan FGD kurikulum berbasis capaian OPE, kemudian ada penyusunan buku panduan penyusunan kurikulum berbasis capaian OPE untuk Prodi Pendidikan Matematika di Jawa Timur. Kemudian setelah itu profil lulusan dan penetapan profil lulusan dan CPL Prodi Pendidikan Matematika yang berstandar. Kemudian setelah itu sosialisasi buku panduan kurikulum berbasis OPE.
profil lulusan dan PPL prodi. Kemudian setelah itu ada pendampingan penyusunan kurikulum berbasis OBE. Sementara kita mencakup 3 prodi di wilayah Jawa Timur untuk sebagai uji coba dulu. Kemudian setelah itu merambah ke sekolah, coaching implementasi kurikulum merdeka di 3 kota SMP ya, kita sementara membidik SMP selain sekolah penggerak. Jadi kita ingin mengetahui di sekolah-sekolah tersebut apakah sudah tersusun untuk kurikulum KOSP-nya. Nah, kalau belum, kita akan adakan semacam seperti pendampingan seperti itu, pendampingan untuk penyusunan KOSP pada 3 sekolah yang di mana sekolah tersebut selain sekolah penggerak. Kemudian setelah penyusunan KOSP, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Jadi mungkin ada 9 uraian kegiatan yang sudah kami rancang begitu untuk sekolah maupun untuk perguruan tinggi. Nah, untuk waktunya itu sudah ada, Bapak Ibu, sudah kami perkirakan untuk yang penyebaran angket itu di bulan Februari ini. Kemungkinan nanti setelah rapat ini kita akan segera melakukan penyebaran angket, kemudian untuk FGD-nya itu di bulan Maret, kemudian penyusunan itu di bulan Maret sampai pada Mei, kemudian untuk profil lulusannya itu di bulan Maret, ya. Kemudian sosialisasi buku panduan itu di bulan Mei. Pendampingannya yang paling banyak karena di sini mendampingi prodi hingga tersusun kurikulum berbasis OBE-nya dari bulan 6 sampai bulan 12. Kemudian untuk sekolah itu coachingnya nanti akan dimulai pada bulan Mei. Kemudian penyusunan KOSP-nya dan perangkat pembelajarannya ini yang jadi satu nanti, ya. Jadi ini memang agak lama karena tidak mudah untuk penyusunan KOSP dan perangkat, sehingga sama seperti yang di perguruan tinggi mulai bulan 6 sampai 12. Mungkin itu untuk yang tahun pertama, dan ini sudah kami susun untuk penanggung jawabnya masing-masing terkait dengan uraian kegiatan yang sudah kami susun. Mungkin itu Bu Wasil dan Pak Zai. Mungkin ada tambahan dari Bu Dian, monggo. Terima kasih. Bu Nuni, luar biasa ya, ada 9 program dalam 1 tahun. Mungkin ada tambahan atau ide dari teman-teman atau dari Bu Dian terlebih dahulu, selaku koordinator bidang. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu bersama dengan kegiatan nggih. Terima kasih Pak Jai, Bu Wasil dan juga Bu Noni tadi sudah menyampaikan. Kemarin itu kita berpikir itu begini, kenapa fokusnya untuk yang perguruan tinggi sama sekolah untuk yang awal gitu nggih. Itu karena kalau di Indo MS itu kan ada nggih JPL profil itu yang disepakati lebih banyak ke murni. Nah, kalau karena kita di IMES itu kita full untuk pendidikan matematika, sehingga kita arahnya bagaimana profil untuk di prodi yang pendidikan matematika. Nah, jadi karena kemarin juga banyak teman-teman dari prodi gitu nggih menyampaikan, yang kebetulan yang di tim kurikulum ada beberapa yang dari Kaprodi gitu nggih. Nah, beliau menyampaikan bahwa kita kurikulumnya masih yang lama. Nah, sehingga gimana kalau kita fokus ke yang perguruan tinggi itu, nanti untuk yang sekolah lebih ke Merdeka Belajar, kita pendampingan untuk menyusun KOSP dan juga perangkatnya. Terus kemudian kita lakukan ketika FGD ini kemarin sempat Bu Hasil dan juga Pak Jai, juga Bapak Ibu dosen gitu nggih, dan juga penasihat di sini ada Prof Nadi, mohon izin Prof Holis gitu nggih, mohon masukannya. Nah, ini waktu ketika FGD kurikulum berbasis capaian, kita itu kemarin berkeinginan gitu nih, bukan mengundang gitu nih, mengundang salah satu kepala pusat kurikulum tapi dari luar negeri gitu nih. Kita kebetulan ada mitra dengan Korea University, beliau sebagai kepala pusat dan juga profesor di pendidikan matematika, dan beliau berkenan. Nah, tetapi kemarin kita mikirnya ada nggak ya anggarannya, tapi sebenarnya beliau itu bisa kita katakan free karena via Zoom ya. Nanti kita honor yang lain aja, maksudnya kita ajak jam paper atau apa. Nah, beliau sudah saya hubungi, beliau berkenan gitu nggih.
Jadi bagaimana kurikulum di sana artinya supaya buat bersmaking, karena di setiap prodi ketika akreditasi kan pasti ditanya bersmakingnya. Sehingga nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya diizinkan, nah itu tadi kemarin teman-teman di tim kurikulum kita sampaikan aja Bu, enggak tahu karena anggarannya dari mana gitu nggih. Nah, nanti kalau misalkan diizinkan maka insya Allah ketika FGD di awal sebelum kita menyusun panduan, jadi dari sekian kaprodi nanti kita undang gitu nggih. Terus kemudian dari beberapa dari pakar, kalau misalkan bisa juga misalkan kita mengundang tim ahli pengembang kurikulum dari kementerian gitu nggih. Nah, itu juga oke, beliau juga via Zoom juga oke. Kalau Luri mungkin beliau belum berkenan. Nah, itu juga nanti kalau misalkan boleh diizinkan maka kita akan adakan FGD sebagai panduan, kita menyusun buku panduan sebelum kita share ke semua prodi. Nah, di sini sampaikan sama Bu Noni gitu nggih, hanya 3 prodi karena terus terang pendampingan kurikulum ini agak lama. Jadi kita hanya pilotnya gitu nih, pilotnya kita pilih 3 prodi nanti menyebar. Jadi untuk di Jawa Timur kita menyebar 3 prodi mana yang siap kita dampingi. Begitu juga untuk coaching untuk di SMP kurikulumnya. Tadi di awal Prof Nadi menyampaikan untuk kita menganalisis seperti apa kurikulum. Insya Allah nanti Prof kita akan coba ketika FGD baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi kita akan coba cek bagaimana implementasi kurikulumnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bu Wasil dan Pak Jayadi dan juga Bapak Ibu. Nggih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas pemaparannya. Mungkin ada arahan dari Bu Ketua mungkin atau ada komentar dari Bu Ketua ini. Kalau saya bukan arahan ya, yang mengarahkan tentunya beliau-beliau pembina. Bagus sekali ide dari tim kurikulum dan pembelajaran. Saya pikir tadi yang mau mengundang dari mana tadi? Saya lupa. Korea. Ya, Korea ya. Ya, Korea itu ya bagus ya. Cuman kan memang sepertinya kita tunggu dulu hasil penyebaran angket ya sebelum itu ya. Karena kalau yang dari Korea itu kan tentu yang targetnya itu internasional nggih, akreditasi internasional nggih. Dan kita kan belum tahu kondisi prodi pendidikan matematika di Jawa Timur itu persentasenya seperti apa yang memiliki akreditasi internasional unggul atau baik sekali, itu sepertinya perlu kita petakan terlebih dahulu sehingga kebutuhan apa yang paling urgent itu nanti bisa ditetapkan kembali setelah melihat hasil penyebaran angket tersebut ya. Nah, kalau pendampingan tadi bagus sekali Bu Dian, untuk pendampingan itu nanti mungkin dari prodi pendidikan matematika di Jawa Timur ada yang mengusulkan untuk persiapan akreditasi misalnya atau pengusulan hibah gitu ya, atau sebagai pembicara di hibah yang sudah didanai misalnya, itu bisa sekali dari bidang kurikulum dan pembelajaran ini. Untuk yang mengundang dari Korea tadi nggih, ini kita lihat dulu pemetaan kondisi pendidikan matematika di Jawa Timur terlebih dahulu kalau menurut saya. Terus kemudian yang terkait buku panduan ini oke ya. Terus yang ini ya, yang profil lulusan ini sepertinya di pusat itu kayaknya kok sudah ada nggih. Karena saya kebetulan karena bukan kaprodi, jadi tidak mengikuti kegiatan-kegiatan FGD terkait ini, penetapan ini di IMES pusat. Saya kira kok sudah ada, tapi saya juga kurang tahu, belum ini ya, belum menelusuri lagi terkait ini di IMES pusat. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan terkait rancangan proker dari bidang kurikulum dan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya lebih praktis Bu Ketua ini, kan misalnya kalau FGD lah bisa dilaksanakan ya meskipun secara secara daring ya. Kalau buku panduan ini misalnya sama penanggung jawab Bu Luciana ini kan
harus berbasis ada anggaran, Ibu, atau Ya. seperti Kalau apa? Ini kan ini kita masih awal ini loh, gitu. ya mestinya Bu Dian ini sudah punya sih kalau menurut saya beliau karena di Ahlinya beliau kurikulum ya. ya beliau di UNED beliau kayaknya di ini di apa itu pusat pusat kurikulum dan pembelajaran mungkin. Nah ini mungkin nanti bentuknya berupa apa ya? Awalnya disosialisasikan terlebih dahulu mestinya, nggih. Ya Ini silakan Bu April. Bu Terima April, iya kasih silakan Bu April. Pak Jai dan Bu Wasil. Ini memang untuk CPL itu sudah pernah di-share oleh IMES Pusat. Jadi tentang pada tahun 2021 kalau tidak salah, untuk rumusan naskah akademik IMES, kelulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Pendidikan Matematika. Gitu. Mungkin kalau perlu nanti akan saya share filenya ke grup nggih Bu Wasil. Mohon izin. Oke. J, berarti 4 ini kan sudah ada nggih dari IMES Ya, Pusat. dari IMES. Nggih. J. Yang Itu buku aja Bu panduan Ledi ini. sudah ada Bu Ledi. Bu Ledi nggak jadi PJ-nya ini. Bu Ledi menggantikan saya aja, Bu. Bu Noni. Menggantikan bersama-sama, jangan menggantikan. Nggih. Pak J, monggo Ya. dilanjut Pak J. Oke, kalau Apakah ada pendampingan lain dari ya Ibu? mungkin ya betul Oke. dari Ibu Ketua tadi. Jikalau ada disubkan ke hibah-hibah itu yang mungkin ya nanti ada Oke. yang di program ini yang disasar 3 prodi, insya Allah bisa ini dilaksanakan. Dulu Bu. Terus ini yang SMP ya, ini harus kerjasama dengan dinas pendidikan setempat mungkin. Perlu adanya koordinasi dengan dinas pendidikan setempat yang kita menjadi sekolah sasaran kita di coaching itu. Penyusunan ke OSP bisa, penyusunan perangkat bisa. Ya. Ini maksudnya 3 SMP di 3 kota gitu ya? 3 kota SMP. Hah? Iya Bu, di Jawa Timur 1, 3 sekolah ya, nanti beda kota. Ya. Oh iya beda 3 kota. Di 3 SMP di itu. 3 Ya. kota gitu nggih, di 3 kota. Ya. Penyusunan operasional standar. Kalau ini tuh biasanya gimana nggih? Penyusunan yang kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini tuh biasanya apakah sudah disusun oleh dinas-dinas gitu nggih? Saya Kalau KOSP yang kurikulum merdeka ini setiap sekolah itu memiliki ciri khas tersendiri Bu. Jadi tidak seperti yang KTSP yang dulu. Jadi KOSP ini memang harus disusun oleh sekolah-sekolah berdasarkan ke ciri khas dari sekolah masing-masing. Jadi mungkin antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda begitu. Ada perbedaan gitu. Kalau panduan umumnya ada, nggih, tetapi untuk penciri sebagai merekanya oke. Yang Nanti kita sasar ini pendampingannya lebih ke sana. yang secara umum ya, apa di pendidikan matematiknya atau seperti apa? Pembelajaran matematiknya? Ke matematikanya aja, KOSP Pak. secara umum, Ya, Pak. umum, tapi nanti lebih ke matematika. Oh iya. Baik. Perangkatnya ya yang matematika ini. Meskipun nanti di KOSP-nya juga lebih fokus kan ke matematika sebagai penciri di sekolahan tersebut, begitu Bu. Oke. Baik. Oke. Ada masukan lagi dari Bapak Ibu? Mau tanya dulu ya Bapak Ibu. Maaf di sini harusnya jelas nggak ya? Jelas Bu. Halo. Oke. Iya. Soalnya di sini hujan deras Sidoarjo. Untuk yang mat 6 itu pendampingan penyusunan kurikulum berbasis capaian atau OBE untuk 3 prodi di Jawa Timur. 3 prodi ini maksudnya apa nih? 3 prodi pendidikan matematika ini. Oke, begitu maksudnya.
3 perguruan tinggi gitu maksudnya ya. Gimana Iya. sih? Saya nggak bisa nangkap sih Di 3. ya, 3 prodi. Iya, Jadi 3 sampai program studi Jawa Timur. Iya, dari beda universitas otomatis nggih. Nanti kita iya. dari hasil survei yang atas ini nggih, penyebaran angket nanti kita tahu mana yang belum UBE, maka nanti kita pilih untuk yang kita dampingi gitu. Nggih. Jadi nggak semua ya, nggak semua Ampun perguruan tinggi yang Bu, jadi kalau anggota semua MSc Bu. dampingi. Ngapunten. Apa sistem Matur diseminasi gitu nuwun. ya? Apa sistem diseminasi mungkin bisa nanti Nggih, nanti sharing kan gitu ini best nggih. practice kan arahannya. Nanti ini ada buku panduan. Jadi buku panduan ini Dicoba yang dulu kita mungkin susun. Bu, tiga PT dulu, baru nanti. Jadi ini kan ada buku panduan ya Bapak Ibu yang disusun. Nanti buku panduan itu akan kita sosialisasikan sehingga monggo nanti bisa menyusun berdasarkan panduan. Nah, yang benar-benar kita dampingi tuntas itu hanya 3 prodi. Ngotot. Bu Dian, boleh Jadi tanya Bu awal Dian? ya. Siap. Apa Pak Jai? Ya, Monggo. untuk anggaran ini seperti apa Bu Dian? Nggak tahu nih ya. Sebentar kita mikirnya kemarin tuh daring aja dulu semua. Oh, Kan begitu juga ya. kita buat bekerja mandiri. Kemarin sudah kita sampaikan ke teman-teman karena buku panduan itu kan keluaran dari misalkan keluaran dari kita tim gitu nggih. Jadi maksud kita nggak dapat honor tapi kita mikirnya itu oh bisa nanti kita ISBN kan, bisa kita hakikan gitu. Jadi tetap diuntungkan gitu. Nah, untuk yang pendampingan juga sama nanti ketika kita mendampingi minimal kita dapat surat tugas atau undangan gitu nggih dari prodi yang meminta kita mendampingi. Ya secara personal kita diuntungkan dengan itu gitu. Kalau honor sementara semua belum nggak ada penghonoran. FGD pun juga free. Cari Belum yang ada beban untuk BPH nih. belum. Meskipun FGD juga sama Bu Wasil. FGD-nya juga free of charge. Cari narasumber yang free of charge gitu ya. Ini kita coba usulkan dulu ke Siap, pusat, nggih, nanti dari siap. pusat semoga ada kucuran dana. Ngapunten Bu Wasil, apakah Nggih, kita bisa matur nuwun koordinasi banget. dan tim kurikulum yang pusat nggih? Itu kita juga belum ini karena kan kemarin tuh kita bingung nggih menentukan ini sebenarnya takutnya harusnya kan kita membreakdown dari yang pusat. Nah, ini kan kita belum di web saya belum mendapatkan itu gitu nggih. Nanti mungkin dibantu nggih. Matur nuwun Bu. Iya. Sami-sami. Terakhir Bapak Ibu yang ke-9 ya ini yang terakhir sudah nggak ada yang nomor 10 kan ya programnya. Terkait penyusunan perangkat pembelajaran untuk implementasi kurikulum merdeka. Kalau saya ngajar ini pengalaman di Sekolah Penggerak Angkatan 1, selama ini permasalahan yang masih muncul itu fokusnya di modul ajar diferensiasi, itu mungkin bisa dikuatkan nanti di sana. Kemudian untuk yang nomor 8, penyusunan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini biasanya yang menyusun kurikulum itu kan sekolah yang mau menerapkan IKM secara dalam tanda kutip penuh gitu ya, seperti Sekolah Penggerak. Itu jadi awal mereka kontrak dengan BPKP itu sudah yang diprogramkan gitu kapan membuat kurikulum sampai kadang mengubah visi misi sekolah juga. Kemudian kalau bukan sekolah penggerak maka mereka jadinya IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, dan itu ada 3 pilihan untuk IKM. Jadi pertama mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan yang ketiga itu mandiri berbagi. Dan yang terakhir ini yang mungkin mereka lebih membutuhkan KOSP pendampingannya. Cuma selama ini memang kalau KOSP sekolah itu lebih lebih intens langsung dapat pendampingan dari pengawas sekolahnya atau dari pengimbasan. Jadi Sekolah Penggerak itu sudah mulai melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah yang pakai IKM. Jadi mungkin itu juga bisa dipertimbangkan yang program nomor 8. Itu aja. Baik, terima kasih. Terakhir mungkin ada arahan dari Prof. Sunardi pada beliau, dipersilakan. Sudah oke Bapak? Ya, memang nanti perlu gini lah. Dari kita sendiri tidak perlu mikir harus katakan dapat uang saku, enggak lah. Ya, itu misi kita kan ya untuk yang penting nanti tadi seperti yang disampaikan Bu Dian, ada undangan itu, lah itu kita pakai sebagai pijakan untuk misalnya pengabdian kepada masyarakat, itu aja lah. Ya, kita tidak mengharapkan ada satu
keuntungan dari uang lah, gampangnya begitu. Oke, menurut saya sudah cukup bagus, cukup lengkap kegiatannya. Ya, ini kalau kita kawal benar, ini luar biasa ini ya kegiatan ini. Betul, Prof. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk bidang kurikulum, saya kira sudah oke ya, sudah bisa diputuskan. Itu. Selanjutnya kita untuk bidang penelitian dan pengabdian, Bu April. Terima kasih Pak Jai. Mohon maaf sebelumnya, ini saya mau share screen tapi saya sebenarnya terkendala jaringan yang untuk laptopnya. Apakah bisa dibantu Pak untuk broker kami karena sudah saya kumpulkan? Ini saya share screen. Bu Wasil itu, Bu. Terima kasih Bu Wasil. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Persilakan Bu April. Halo Bu April. Jaringan Ibu. Mungkin yang mewakili Mas. Selain Bu Pak April, Dimas. Pak Dimas. Selain Pak Dimas, Pak C bisa dicek. Itu ada Pak Bu Jauhara Dian. Ya, sepertinya tadi hadir Bu Jauhara. Atau Bu Jauhara bisa dibantu? Ada Bu Sofil, ada Bu Dwi Sintarahayu, ada Bu Novia, ada Bu Hanim. Bu Jauhara? Bu Sofil sedang kuliah, Bu. Jadi sepertinya sih karena terjadwal kuliahnya di UNESA hari Selasa dan hari Rabu. Oke. Bu Jauhara? Iya, Bu. Dipersilakan Bu Jauhara. Sebentar saya dulu Bapak, kenapa? Karena ini kami kemarin sebentar ya, sebentar. Masih sibuk semua beliau-beliaunya ini. Sabar. Bu Sofil mungkin? Ada Bu Sofil? Bu Sofil kuliah Pak C. Oh iya. Bu Sofil, terus Bu Hanim. Iya Pak Jai, saya kemarin kebetulan berhalangan hadir untuk rapat di divisi penelitian. Cuman mungkin saya sampaikan sedikit saja dari hasil kesimpulan yang di grup. Jadi di dalam pelaksanaannya untuk divisi penelitian dan pengabdian ini dibagi dalam 4 kegiatan pemetaan bidang keahlian. Jadi dilakukan pemetaan bidang keahlian penelitian. Ini kemarin dibagi ke dalam 6 kelompok. Jadi pengembangan model dan media pembelajaran, kurikulum pendidikan matematika, evaluasi pembelajaran matematika, PISA dan numerasi, etnomatematika. Mohon izin Bu Fanim, itu bisa di-share ya? Sebentar. Karena nggak tertera yang di tampilannya Bu Ketua ini.
Ya. Itu nanti Bu Hanim, apa namanya disebar angket gitu nggih? Pemetaan ini. Nah, iya, ini nantinya di kegiatan penelitian itu nanti disebar angket ya mungkin Bu ya. Sebentar Bu, saya buka lagi catatan di grup. Karena kemarin saya tidak mengikuti penuh untuk pelaksanaan yang rapat online-nya. Karena saya ada kegiatan, jadi tidak bisa ikut. Nggih. Mungkin Bu Jauhara sudah ini bisa melanjutkan? Sudah tidak sibuk? Nggih, ngapunten. Mohon maaf kalau agak ramai suaranya karena memang di ruangan sedang ada rapat. Jadi kemarin yang pertama pemetaan bidang keahlian penelitian di IMES ini kemarin luaran database bidang keahlian. Ngapunten, suara saya terdengar nggih? Nggih, terdengar jelas, Bu. Nggih. Ini kemarin rencananya memang nanti akan disebar semacam angket begitu, di mana nanti di angket itu berisi tentang bidang-bidang penelitian yang nopo yang ditekuni oleh teman-teman seperti itu. Lah dari bidang-bidang ini kemarin yang dirumuskan itu ada 6 bidang yang kemarin kita sepakati. Yang pertama tentang pengembangan model dan media pembelajaran, yang kedua kurikulum pendidikan matematika, yang ketiga evaluasi pembelajaran matematika, yang keempat matematika, yang kelima HOTS dan berpikir matematis, yang keenam matematika realistik. Harapannya nanti kedepannya akan bisa mengelompokkan bidang keahlian penelitian seperti apa. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan penelitian kolaborasi. Ini bisa penelitian kolaborasi ini nanti mungkin dengan sesama anggota dari IMES itu yang mungkin skala kecilnya, nanti besarnya bisa dengan teman-teman yang dari IMES yang di luar Jatim, harapannya mungkin seperti itu. Kemudian nanti dananya bisa dari mandiri maupun dari pengajuan sumber dana, baik nanti kalau pengalaman mungkin kan penelitian dana, misalkan dana lembaga internal atau seperti apa, seperti itu. Kemudian periodenya ini Maret sampai dengan Februari 2024, luarannya nanti berupa laporan serta artikel penelitian. Jadi dari pelaksanaan penelitian kolaborasi ini nanti luarannya nanti berupa laporan penelitian dan juga publikasi artikel, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengabdian secara kolaboratif melalui media offline dan online. Jadi ini kegiatannya nanti mungkin dari kemarin sempat dibicarakan bahwa dimungkinkan dari teman-teman Bapak Ibu nanti di PT mana begitu ketika melakukan pengabdian, maka nanti dari kita mungkin bisa sebagai narasumber. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah nanti pengabdian secara kolaboratif dengan PT yang lain. Sama nanti luarannya berupa laporan dan juga artikel untuk PKM, artikel penelitian masyarakat. Kemudian yang keempat, kegiatannya seminar pendampingan pembuatan proposal penelitian dan pengabdian. Nah, ini kemarin sifatnya masih pengajuan Bapak Ibu yang nomor 4, dilaksanakan Maret 23 sampai Februari 24. Luarannya nanti adalah proposal penelitian atau PKM. Jadi yang keempat ini memang kemarin sifatnya adalah pengajuan, nanti mungkin didiskusikan entah ini bagaimana nanti keputusannya untuk yang nomor 4. Harapannya ini akan menghasilkan proposal penelitian dan pengabdian. Kalau penelitian dan pengabdian, jadi misalkan kalau ada nanti pengajuan dana dari hibah Kemdikbud misalkan, nah itu nanti mungkin perlu ada pendampingan pembuatan proposal itu, arahnya nanti ke sana sehingga dihasilkan proposal yang bisa didanai, arahnya ke sana. Seperti itu Bapak Ibu untuk dari hasil rapat koordinasi dari kami, Proker Bidang Penelitian dan PKM. Ngapunten, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Jauhara. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada
masukan di bidang penelitian, program kerja bidang penelitian dan PKM. Silakan. Mungkin kemarin itu kan pada saat kita pelantikan ada sosialisasi pengusulan penelitian dengan pendanaan dari IMS pusat. Mungkin ini bisa yang nomor 2 ini berarti yang nomor 2 ini nanti bisa memantau kalau sudah jelas kemarin tuh saya tanya lagi untuk deadline-nya kayaknya belum ditetapkan lagi yang pengusulan penelitian di IMS pusat. Nanti mungkin bisa ikut mendata dari Jawa Timur nanti siapa-siapa saja yang mengusulkan serta diusahakan untuk berkolaborasi dengan PT lain gitu. Kalau seperti itu bagaimana? Baik, jadi ini nanti sifatnya pengajuannya ke ke IMS pusat begitu ya Bu ya, Bu Wasil. Jadi nanti istilahnya mengawal agar nanti yang mengajukan dari IMS Jatim itu nanti bisa banyak gitu, sehingga kolaborasi antar PT di Jatim nanti juga bisa bermanfaat untuk semua PT. Tidak terutama hanya di pendidikan matematika. proposal Bu Wasil, tapi diterima. Ya, yang banyak diterima maksudnya ya, karena anggotanya kan terbanyak ya Jawa Timur itu. Seharusnya persentase penerimaan kita lebih banyak ya, karena asal banyak yang mengajukan juga. Ya betul, maksud saya ikut mengawal pengusulan penelitian dengan pendanaan dari IMS pusat. Oke, siap. Untuk misalkan gambaran prosentasenya juga belum ya Bu Wasil ya mungkin ya. Kira-kira persentase untuk wilayah ini berapa persen? Iya sih, belum. Jadi kebetulan kemarin itu yang setahu saya yang sudah mengusulkan karena sudah minta tanda tangan ke saya itu baru 1 dari Jawa Timur. Dan kemarin di grup Jatim, Jateng, dan DIY itu katanya diundur lagi untuk pengajuannya. Terus saya tanya lagi kapan deadline-nya, masih belum ditetapkan lagi. Jadi nanti dari bidang penelitian dan pengabdian nanti mohon dibantu mengawal untuk pengajuan yang IMES. Nggih, matur nuwun Bu. Mungkin ada termasuk juga monggo Prof. Kan gini ya, itu di kegiatan yang pertama kan pemetaan bidang keahlian penelitian di IMES. Itu apa tidak perlu ada tindak lanjut, yaitu FGD dari hasil pemetaan. Ya, sehingga nanti kita tahu, kemudian di situ kan harapannya kita kalau bisa tadi terkait dengan kurikulum di prodi pendidikan matematik S1 misalnya atau mungkin S2. Nah itu kan akan lebih bagus kalau gini, setelah kita punya gambaran peta dari bidang risetnya dari setiap katakan setiap prodi, kemudian itu sudah match benar apa enggak dari keunikan pada kurikulumnya masing-masing prodi. Tampaknya itu kan perlu ada FGD. Tampaknya gini, untuk yang Universitas PGRI Madiun, keunikannya pada apa? Kemudian yang Sidoarjo, nanti keunikannya pada apa? Nah ini kaitannya dengan hasil peta ini tadi, ya bidang penelitiannya akan lebih bagus. Nanti di kurikulum S1-nya itu juga arahnya ke sana. Sehingga ya katakan kalau di tempat kami itu ada keris kelompok risetnya. Nah misalnya apa-apa yang seperti itu. Sehingga ada yang ditonjolkan dan itu nanti akan menjadi roadmap-nya dari risetnya yang ada di prodi tersebut. Gimana kalau seperti itu? Sehingga nanti gini, misalnya prodi untuk yang Universitas PGRI Madiun, itu kok spesifikasinya di bidang inilah, misalnya seperti itu. Sidoarjo apa? Misalnya ada lagi yang lain di mana? Mungkin ditambah 1 yaitu FID dari yaitu tadi hasil pemetaan bidang risetnya. Ya, ini tambahan aja, monggo. Kalau itu mungkin diadakan itu kan jauh lebih bagus. Ya,
Sehingga nanti kolaborasi itu kan bisa ke sana. Oh ini bidangnya ini spesifikasinya ini. Sehingga untuk kolaborasi sudah tahu, katakan petanya siapa ahli-ahlinya di bidang ini lah. Ya, barangkali perlu ditambah itu enggak apa-apa. Tadi di kurikulum kan juga ada FGD begitu. Monggo, itu disetujui monggo. Menurut saya enggak ada masalah. Oke, makasih itu Pak C. Baik, terima kasih Prof. Boleh ditambah memang dari hasil tindak lanjut dari pemetaan yang bidang keahlian. Tapi pertanyaan saya juga ke Bu Jauhara ya. Ini ke semua dosen sasarannya apa Kaprodi atau apa sasaran dari pemetaan bidang keahlian ini? Yang ngisi semua dosen di pendidikan matematika atau prodi atau seperti apa nanti sistemnya di pemetaan bidang keahlian ini? Tindak lanjut bisa dilaksanakan itu setelah pemetaan, hasil pemetaannya ada. Mungkin Bu Jauhara. Ini nanti sepertinya ke semua dosen. Dosen pendidikan matematika. Bisa masuk Bu Jauhara. Oh iya, monggo Pak April. Untuk sasaran dari kegiatan pemetaan ini adalah anggota IMES, Pak. Anggota IMES di Jatim. Oh ya. Baik, Bu. Jadi nanti kita sebar angketnya melalui grupnya IMES. WA-nya IMES gitu. Kalau seumpamanya izin ya Bu April, berarti terbatas hanya untuk anggota IMES ya? Atau tidak ke semua dosen? Atau seperti apa enaknya? Ya, kalau menurut Ke kemarin semua Mas, ya. semua saja Bu. Oke, jadi nanti Berarti perwakilan berikan, kita kan ya, maksudnya nanti kan di-share di grup pengurus, terus nanti kita para pengurus itu bisa nge-share ke prodinya masing-masing, di kampusnya masing-masing. berarti bisa disebarluaskan ke semuanya ngaten gitu. Oke, karena ahli-ahli itu kan bisa jadi ada yang tidak jadi pengurus, tapi beliau ahli di bidang pendidikan tertentu gitu kan. Iya, oke. Mungkin kan gambarannya begini Bapak Ibu, barangkali kalau seperti di UNED itu kan ada kelompok riset terkait dengan misalnya geometri dan pembelajarannya. Kan seperti itu yang kita harapkan. Kemudian ada lagi juga kelompok riset terkait dengan kombinatorik dan graf. Ya, misalnya itu. Kemudian ada kelompok riset yang terkait dengan analisis, kemudian ada aljabarnya yang seperti itu. Monggo, sehingga nanti kan fokus seperti itu, lah kemudian lebih detailnya kayak apa. Sehingga bisa prodi mengisi, ya, bisa juga dari tadi yang apakah anggota atau diperluas dosen itu. Kalau misalnya seperti kami tadi ada kelompok risetnya kan sudah jelas keahliannya di ini, sehingga nanti kalau misalnya butuh katakan ahli di bidang geometri dan pembelajarannya itu siapa yang pas, kolaborasinya nanti dengan siapa lah seperti itu. Kita nanti kan bisa punya peta yang seperti itu, sehingga memang harapannya kalau bisa riset itu ya kolaborasi antar, sehingga akan saling menguntungkan. Ya tampaknya kan itu yang kita harapkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Oke. Mohon izin bertanya nggih, Prof. Nah, kemarin kami juga sempat mendiskusikan tentang bidang keahlian yang ingin kita petakan ini. Jadi awalnya masih di kami kemarin masih ingin memetakan itu ke-6. Jadi ada 6 bidang: pengembangan model dan media pembelajaran, kurikulum pendidikan matematika, evaluasi pembelajaran matematika, PISA dan numerasi, kemudian etnomatematika, HOTS dan berpikir matematis. Yang ke-6 matematika realistik. Nah ini kira-kira bagaimana Prof? Kami terus terang masih bingung juga untuk membuat kategorinya, pengelompokan bidang keahlian ini tadi. Mohon maaf. Monggo nanti kalau itu kuesionernya itu pada dosen-dosen akan bisa dimunculkan mana lagi kelompok risetnya. Itu enggak masalah Ibu ya. Katakan kelompok risetnya cukup banyak enggak masalah. Kan memang orang spesifikasinya sendiri-sendiri. Katakannya memang fokus di etnomatematika berarti kan ya risetnya ada di situ begitu.
Sehingga nanti kalau itu kita ajak kolaborasi dengan mana, begitu kan sudah tahu siapa orangnya. Harapannya kita akan seperti itu. Sehingga terjadi satu kolaborasi. Monggo yang seperti itu. Kalau yang di Jember itu memang ada yang pakar itu kan ada yang kombinatorik, ada yang grab, kan misalnya seperti itu. Itu kaitannya nanti dengan ini loh. Kalau mungkin ya kan tidak menutup kemungkinan di prodi Bapak Ibu mengusulkan S3. Seperti itu kan sangat penting. Jadi untuk promotor dan co-promotornya itu harus sesuai dengan bidang risetnya. Nah, itu monggo. Tapi diperluas nggak masalah, tidak hanya 6, monggo Ibu Bapak. Ya, tadi tempat kami itu kan luas karena di dalamnya ada ya yang macam-macam tadi sebenarnya seperti itu. Ya, monggo. Terima kasih Prof atas masukannya. Oke. Baik, terima kasih. Berarti ada tambahan satu kegiatan FGD, gitu. ya di FGD. Nanti mungkin diperbaiki. Terima kasih, selesai untuk bidang penelitian dan PKM. Kita lanjutkan ke bidang pengembangan guru. Di bidang pengembangan guru, kami persilakan kepada Bu Dr. Nurholif. Halo Bu Dr. Nurholif. Atau yang mewakili? Mungkin Pak Hasan tadi. Iya, Pak Hasan. Pak Hasan. Oh, nggih. Nggih. Bu Wasil, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini rencana untuk program bidang pengembangan dosen dan guru. Jadi kami realistis memang di sini, tidak terlalu banyak program karena ini memang awal. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin bisa dikembangkan seperti itu. Jadi ini tadi malam Bapak Ibu. Jadi tadi malam alhamdulillah kami dibantu juga ada Prof. Asari juga mendampingi kami dalam menyusun program ini. Jadi ada 4 program utama. Yang pertama terkait dengan pengembangan buletin pendidikan matematika guru dan dosen. Jadi nanti rencananya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Sunardi. Jadi memang di sini kami tidak muluk-muluk ke artikel seperti artikel jurnal yang bahasanya mungkin terlalu berat untuk guru. Seperti itu. Jadi nanti di buletin ini lebih ke best practice seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti akan menjadi panduan bagi guru tentunya dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi yang mengisi juga tidak hanya guru, jadi dosen juga bisa mengisi di buletin ini seperti itu. Jadi kegiatan ini include untuk pengembangan guru dan dosen juga. Yang kedua terkait dengan peningkatan kompetensi guru berbasis LS, jadi lesson study. Cuma memang kami di sini tidak menspesifikkan, jadi untuk peningkatan numerasinya atau terkait dengan problem solving dan lain sebagainya, nanti kita akan menyesuaikan seperti itu untuk program yang kedua. Untuk program yang ketiga, pendampingan pembelajaran di kelas, memang sepintas mungkin agak rancu memang dengan yang kedua, cuma memang tadi malam untuk mengakomodir, jadi tidak semuanya kan berdasarkan lesson study. Jadi di sini kami juga ada program juga terkait dengan pendampingan pembelajaran di kelas. Jadi untuk melihat, karena kemarin itu sempat disampaikan oleh beberapa teman juga terkait dengan miskonsepsi, misalkan miskonsepsi yang yang terjadi pada saat pembelajaran, mungkin melalui pendampingan ini nanti kita bisa melihat lebih jauh terkait hal tersebut. Terus yang keempat, memang ini spesifik untuk dosen, jadi terkait dengan program ini juga kita mendukung terkait ketercapaian IKU, Bapak Ibu, indikator kinerja utama PT. Jadi workshop dan pendampingan dosen tentang case method dan team based project. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti rekan-rekan di tim bidang pengembangan guru dan dosen barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Baik Bapak Ibu, dipersilakan jika ada masukan. Apa enggak mungkin dimasukkan satu program yang pendampingan terkait dengan penelitian untuk guru-guru?
Oh, Karena gini, ya, Prof. kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan apa? Sertifikasi guru atau mungkin di PPG itu kan diminta dituntut ada laporan penelitian. Ya, barangkali apa nggak perlu begitu ya. Ini kan kaitannya dengan pengembangan guru. Untuk teman-teman guru loh ya. Oke. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Atas usulan idenya terkait dengan memang tadi malam juga sempat Prof terkait dengan pengembangan kurikulum juga sempat dibahas, cuma memang kami akhirnya fokusnya kalau kurikulum nanti sudah ada jatahnya sendiri gitu kan kemarin. Kalau memang dimungkinkan untuk pendampingan penelitian dan itu tidak tidak cross ya, tidak crash dengan programnya di penelitian, kan ada bidang penelitian juga Prof. Saya khawatirnya ke sana. Tapi kalau memang tidak, saya rasa sangat bagus sekali Prof. Kalau memang tidak, mungkin nanti bisa kami diskusikan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Prof. Terima kasih Prof. Karena sepertinya yang di bidang penelitian tadi tidak menyasar ke guru ya tadi ya. Sekolah tadi itu. Pangapunten Mbak, menambahkan. Ada nggak sih tadi? Bapak Ibu izin menambahkan. Silakan. Pangapunten, kalau terkait dengan masukan Prof Nardi tadi untuk laporan penelitian, kemarin kan sempat ada diskusi dengan tim pengembangan guru yang dari IMES Pusat, bahwa memang salah satu target nanti yang mau dilaksanakan di pengembang guru IMES Pusat itu adalah jurnal. Tujuannya jurnal guru gitu. Nah, kami berusaha untuk menggunakan yang setingkat kesulitannya di bawahnya jurnal begitu maksudnya. Jadi meskipun nanti berupa laporan penelitian, tapi nulisnya sederhana saja untuk sementara ini bisa diakomodir melalui buletinnya ini gitu nggih. Nanti untuk kedepannya jikalau buletin ini kita pandang ternyata mendapatkan animo yang baik dari Bapak Ibu guru ataupun dosen, harapannya bisa kita kembangkan lebih jauh menjadi jurnal barangkali begitu Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu. Matur nuwun, itu mawon. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Ini untuk pelaksanaannya belum ditentukan ya, Pak Hasan atau Nggih Pak Jai, untuk terkait dengan pelaksanaan maupun PJ-nya memang belum kami petakan. Insya Allah nanti untuk selanjutnya kami akan petakan seperti itu. Siap. Oke, ini yang terkait web nih, nggih. Berarti kan memang harus ada webnya, harus disediakan webnya terlebih dahulu. Ini yang sempat kita bicarakan kemarin pada saat kita diskusi terkait tupoksi awal. Saya memang belum sampai tanya lebih detail ke pengurus pusat kaitannya dengan web, karena di pusat itu sudah ada web, tapi sepertinya untuk yang berkaitan dengan publikasi itu ke jurnal-jurnal yang jadi anggota IMES. Kan di webnya IMES itu kan ada jurnal-jurnal yang bekerja sama dengan IMES pusat. Seperti itu. Cuman kalau ini rencananya kan masih di bawahnya jurnal, berarti kan kita harus menyediakan web terlebih dahulu. Kalau ada file, nah ini mau diupload di mana, maka ini yang masih belum bisa kita putuskan, webnya maksudnya. Bu Wasila, buat sendiri, kemarin memang karena web ini kan harapannya itu bisa masuk di webnya IMES Bu Wasila.
Seandainya Nggih, bisa kalau kita IMES punya Pusat link nggih ya berarti? iya betul. Atau kalau Nggih. tidak demikian IMES Jawa Timur pun juga oke Bu Wasila kalau ada gitu. Ya, nah itu Ya. kemarin sudah tanya-tanya saya, kalau mau bikin web Iya. habis berapa gitu kan, harus punya dana Kalau untuk kemarin merawat kemarin kan, itu Bu merawat Wasila webnya itu. pengalaman Nggih? dari prodi kami di matematika itu untuk berlangganan ya. Berlangganan terkait dengan web itu berapa ya? Berapa Bu Dian? Oh Bu Dian masih sibuk Kalau ya? itu kan web Enggak kampus ya. sampai 2 juta kayaknya untuk berlangganan. Apa web sendiri atau Sendiri, kalau sendiri. oh Web enggak sendiri. enggak ikut punya e-kampus? Beli domain Bu, beli domain sendiri. Jadi Oh, domainnya beli domain berdiri sendiri. sendiri. Oh iya. Ya, kita punya Oke, nah. domain sendiri berapa? 700 ribuan sekitar Iya. itu kalau untuk Yang beli .com domain itu Bu gitu. ya? Iya. Yang .com kan? Iya. Nggih. Kan sih kemarin pakai UNS ID sebenarnya domainnya itu. Setelah saya kok ya lupa ya. Domain resmi 1 tahun itu ya 700 1 ribu tahun sekitaran biasanya berbayar tahun. ya. Iya betul 2 per tahunnya tahun. bayar. Nah, iya. Ini rencana untuk jangka panjang sih sebenarnya Bu Wasila. Harapannya sih Ya, betul. setidaknya kalau misalkan webnya belum ada, kita berbasis file dulu lah gitu gitu. Jadi kita menyebar WA lover gitu. Melalui grup gitu ya Bu Tari ya, melalui grup NGMP, Iya grup betul. guru. Nah, maunya ke sana Iya. memang Bu Wasil. Betul. Bisa dilakukan itu Bu Wasil. Injil. Ya, nanti saya coba komunikasikan dengan webnya IMES Pusat bagaimana. Matur Kalau nuwun. seandainya kita bikin web sendiri, berarti kita harus memikirkan sumber dananya itu nanti kita dapatkan dari mana gitu kan. Mungkin ada Nggih, yang betul. mau mensponsori. Bendahara siap sepertinya sudah senyum-senyum Bu Oh Lestari. iya, bendahara. Ini tugasnya bendahara ini. Harus memikirkan ya bagaimana mendapatkan uang. Iya. Mungkin Bu Bendahara, Gimana? silakan Bu Bendahara. Iya, untuk uang sekarang masih 0 rupiah ya Bendahara. Coba nanti dikomunikasikan dengan IMES Pusat. Kalau kita Halo, Bu Lestari? Iya. Ya, suara saya masuk ya? Terdengar ya, Ibu. dengar suaranya. Jadi untuk dana ini belum ada dari pusat turunannya. Nanti coba kami koordinasikan dengan pusat. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sementara untuk program kerja sudah mantap ya. Semoga terlaksana ya. Ya. Dari 4 program kerja ya. 4 program ya. Baik, kita lanjutkan ke bidang publikasi ilmiah. Sepertinya belum ada yang ini mewakili. Pak C. Ya, belum ada yang mewakili. Bisa dilanjut ke bidang berikutnya dulu? Ya, baik Bu. Bidang organisasi dan kerjasama. Pak Azhar, dipersilakan Pak Azhar. Baik. Terima kasih Pak C untuk kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan program kerja yang sudah kami susun. Saya mohon izin untuk share screen. Ini saya tutup terlebih dahulu. Monggo. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah, Pak. Baik, terima kasih. Berikut Bapak Ibu program kerja dan timeline bidang kerjasama dan organisasi untuk tahun 2023 sampai 2025 insya Allah. Dari bidang kerjasama dan organisasi ada 3 tupoksi yang kemarin sudah diamanahkan. Ya. Yang pertama kerjasama antar PT, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian peningkatan kerjasama dengan DUDI. Dan yang keempat mengembangkan atau
menghubungkan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Secara umum ini kita bagi langsung jadi 4, Bapak Ibu, masing-masing nanti dapat tugasnya. Untuk yang kerjasama antar PT dalam negeri, kegiatannya penyiapan database kerjasama Tridharma dengan PT dalam negeri. Artinya di sini kami nanti akan mengumpulkan data program studi pendidikan matematika di kampus Jawa Timur khususnya, nanti kira-kira yang membutuhkan kerjasama itu mana saja, kampus mana saja, ya, kampus mana saja. Berbasis mungkin nanti berbentuk proposal atau profil begitu yang nanti kira-kira siap dan untuk menjalin kerjasama. Nah, itu nanti akan dilanjutkan dengan matching, Bapak Ibu. Jadi bahasa gampangnya kemarin ya seperti mak comblang begitu. Jadi kita kumpulkan proposal-proposal dari kampus Bapak Ibu yang menginginkan kerjasama, nanti kami jodohkan, begitu. Kami jodohkan. Kemudian untuk kerjasama dengan PT di luar negeri, insya Allah kemarin Pak Latif bersedia untuk memfasilitasi komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi yang di luar negeri. Tetapi mungkin nanti yang perlu disiapkan adalah kesiapan dari program studi atau kampus Bapak Ibu yang kira-kira siap untuk kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, nanti akan dimediasi. Jadi yang pertama, Pak Latif nanti akan menyiapkan database beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang sekiranya bisa atau memungkinkan untuk diajak kerjasama. Kemudian yang kedua, mediasi antara pihak dari luar negeri, pihak yang membutuhkan dengan PT di luar negeri yang dituju. Jadi kalau kampus Bapak Ibu membutuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, nanti bisa mengirimkan proposal atau profil sehingga nanti bisa dimediasi. Begitu juga dengan kerjasama dengan DUDI ya. Jadi kalau di kerjasama dengan DUDI, kami juga menyiapkan database lembaga dunia usaha dan dunia industri yang berpotensi untuk menjalin kerjasama untuk mendukung pelaksanaan MBKM. Jadi beberapa sudah di-list oleh Pak Warno dan Bu Puput, sudah di-list beberapa DUDI yang sudah pernah kerjasama dengan perguruan tinggi gitu. Jadi di sini ya, ada DUDI ada beberapa, ada 5 yang mungkin sudah pernah diajak untuk kerjasama. Nah ini nanti akan ditularkan ke Bapak Ibu yang sekiranya perlu atau butuh atau mencoba untuk melakukan kerjasama dengan DUDI. Kemudian yang keempat, kerjasama dengan lembaga pemerintahan atau swasta. Yang pertama sama penyiapan database lembaga pemerintahan atau swasta yang berpotensi untuk bisa diajak kerjasama, gitu ya. Ini juga sama mencoba mencari data dari kampus Bapak Ibu yang sekiranya pernah bekerja sama dengan lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Ya nanti lembaga mana saja nanti kita list dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan workshop kemitraan bersama lembaga pemerintahan atau swasta dan best practice dari PT yang pernah memiliki kerjasama dengan pemerintahan, lembaga pemerintahan atau swasta. Begitu. Ya harapan kami, Bapak Ibu sekalian, dari program-program ini, yang pertama program kerjasama antar PT di luar negeri nanti ada penambahan jumlah kerjasama, jadi banyak yang dijodohkan. Ya, kami belum menentukan target sebenarnya, tapi semoga ada banyak begitu. Kemudian yang kedua nanti minimal ada atau paling tidak sudah ada komunikasi meskipun belum nanti berupa MOU atau apa. Tapi setidaknya mungkin mediasi sudah pernah dilaksanakan. Kemudian DUDI, harapan kami juga bisa menular bagi kampus yang sudah pernah melaksanakan kerjasama dengan DUDI, bisa ditularkan ke kampus-kampus yang lain. Begitu juga yang nomor 4, pengalaman-pengalaman dari perguruan tinggi yang memiliki kerjasama bisa dibagi melalui workshop ini bersama lembaga pemerintahan atau swasta. Bapak Ibu, kalau DUDI dan lembaga pemerintahan atau swasta ini gambarannya nanti mungkin modelnya seperti kedai reka ya Bapak Ibu. Jadi kita coba mencari DUDI atau lembaga pemerintah atau swasta yang sekiranya butuh kerjasama dengan perguruan tinggi, nanti kita rekap, kemudian nanti dibuat proposalnya, begitu juga nanti kira-kira dari perguruan tinggi yang kira-kira
bersedia atau mampu untuk memenuhi permintaan dari Dudi atau lembaga pemerintahan itu nanti bisa kita fasilitasi. Intinya begitu, Pak Jay ya. Ya. Mohon sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azhar. Dipersilakan Bapak Ibu untuk masukan, mungkin ada komentar juga. Silakan. Ya, luar biasa Pak Azhar untuk proker yang sudah disusun ini. Teknis untuk menjodohkan tadi seperti apa nggih Pak Azhar? Secara teknisnya kami belum jelas Bapak Ibu, tapi mungkin gambarannya seperti ya angket, kemudian nanti diberikan dilampiri dengan proposal gitu. Jadi kalau matching kerjasama itu kira-kira butuh apa? Misalkan dari Al-Hikmah butuh supply artikel untuk jurnal, nanti dituliskan di situ. Kalau misalkan ada yang siap untuk melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa, bisa dituliskan di situ. Basisnya Tridharma mungkin batasannya. Gitu. Izin Pak Azhar. Pak Jai. Ini berarti kerjasama dengan, ini kan antar PT ya. Apa kerjasama dengan IMES Jatim? Apa antar PT? Bagaimana maksudnya ini? Antar PT, Pak Jai. Antar PT ya. Tidak kerjasama dengan IMES Jatim gitu, enggak? Enggak. Kerjasama dengan IMES. Maksudnya mungkin kerjasama antar PT yang tergabung sebagai anggota IMES Jatim gitu ya? Iya, Bu Lestari. Ya, secara khusus mungkin seperti itu ya Bu Lestari. Jadi kita berdayakan dulu, kita tingkatkan dulu kualitas dan ininya di anggota IMES, kampus prodi matematika di anggota IMES ini. Karena begini Pak Azhar, kadang tanpa kita tanpa melalui IMES Jatim, ada beberapa prodi yang sudah melakukan kerjasama begitu. Itu kan bisa dilakukan di luar IMES. Terus kontribusi dari IMES gitu loh Pak. Bapak. Di luar, Pak Jaya, di luar memang banyak yang bisa dilakukan kerjasama jurnal, mitra bestari, kemudian pertukaran pelajar tanpa harus ada IMES pun bisa jalan. Tetapi dengan adanya bidang organisasi, bidang kerjasama di sini, kan kami harap ya itu tadi manfaat dari database, Bapak. Mungkin kalau kerjasama secara langsung itu kan biasanya dari yang kenal, mungkin saya kenal dengan Bu Lestari bisa kerjasama begitu langsung bisa. Tapi kalau di program ini kita kan bisa melihat teman-teman kita yang mungkin kita tidak kenal, tetapi bisa memfasilitasi kebutuhan kita begitu, memfasilitasi kebutuhan kita. Ini kan berarti butuh media nggih, Pak Azhar ya, untuk menawarkan atau mematchingkan ini. Sebaiknya yang pertama gimana ya caranya ya? Cara merealisasikan program kerjanya ini loh maksudnya itu. Nah, ini kan berarti membuat database dulu kan ini, gitu. Betul. Database. Nah, database ini itu nanti dibuat di mana, Pak Azhar? Jadi gambaran kasar saya, Ibu, mohon maaf karena ini juga belum dirapatkan secara teknis lebih detail. Tapi kalau gambaran saya yang paling mudah adalah dengan menggunakan Google Form. Kami tuliskan di situ tentang bidang kerjasama apa yang dibutuhkan, misalkan terkait dengan penelitian, ingin meningkatkan publikasi atau apa. Kan ada bidangnya apa, khususnya seperti apa, nanti dilampiri dengan proposal. Nanti kami dari tim kerjasama ini yang nanti akan menjodohkan. Oh, ternyata kampus A itu bisa sesuai sama kampus B gitu. Mungkin seperti yang mencarikan itu. Gitu ya. Yang mencarikan, ya, menjodohkan. Ya.
Kalau apa harus, maksudnya di awal harus melampirkan proposal itu kayaknya Berat ya? maksudnya Terlalu ribet berat. gitu. Ya, ribet di awal gitu loh maksudnya. Nggih. Atau mungkin Nggih, boleh dibuat sederhana nanti Bu, karena mungkin gambaran saya begini, ada beberapa hal yang memang perlu didetailkan. Seperti kalau misalkan ingin kerjasama pertukaran mahasiswa, itu kan banyak perintilannya. Apakah nanti pembayaran kampusnya bagaimana, ataukah hanya sekedar yang penting kuliahnya di sana, administrasinya seperti apa, itu kan banyak perintilannya menurut saya. Jadi perlu diperjelas lewat proposal. Kalau Iya, memang betul. nanti nggih. Pripun? Karena biasanya kalau kita kan langsung to the point gitu ya. Maksudnya nggak secara formal kan, langsungan. Gimana, bisa nggak ikut kerjasama dengan kampusmu gitu kan? Oke, siap. Itu langsung deal gitu. Lebih simpel ya, Bu. Biasanya begitu selama ini. Tadi ada masukan dari Budian untuk yang luar negeri itu terkait kerjasama dengan QS 100 by subject untuk mat learning. Karena itu salah satu ini ya pencapaian IKU. Yang mana tadi yang luar QS negeri? by subject mat learning. Ya. 100 QS. Nggih, QS 100 by subject untuk yang QS 100. mathematics learning, karena selain untuk IKO itu kan juga untuk join macam-macam nggih, yang tadi yang join penelitian, Ya, join yang itu kan riset, banyak join nggih, case lecture dan yang paling sebagainya. penting nggih untuk penelitian sama pendidikan ya. Jadi QS itu 100. nggih, QS 100 by subject. Yang di luar negeri Pak Nito tadi. Ini waktunya belum ya berarti Pak? Sebenarnya sudah Bu, di sebelah kanan, mohon maaf. Yang ya, warna di ini. blok ini. Ya, di akhir Februari sampai Maret atas kami nanti membuat format untuk angket lah atau data pengumpulan database itu. Sebenarnya tidak berhenti dari sini ya. Kalau misalkan karena data itu bisa update terus begitu insya Allah. Kemudian untuk matching ya kita coba lakukan setiap kan gitu ya barangkali atau setiap bulan nanti. Intinya seterusnya bisa kita kerjakan. Sepertinya untuk ini itu juga butuh ini ya di web nggih. Maksudnya biar memudahkan semuanya betul, ya. Betul. Ini kalau ada web lebih baik. Ya, berarti kita seharusnya punya web sendiri untuk wilayah Jawa Timur. Izin mungkin Pak Azhar. Ya, ini kan ada bidang organisasi ya. Nah, kemarin ada bidang koordinasi dan kerjasama. Dari rangkaian program kerja kan lebih mengedepankan pada kerjasamanya. Mungkin bidang organisasi mungkin juga perlu dihidupkan, misalnya ada kelompok guru gitu loh. Ya, guru ya. Keanggotaan ya, menawarkan. Nah, untuk guru mungkin ya. Menawarkan ke guru untuk ikut di anggota IMES gitu, karena organisasi biar sama-sama jalan, tidak hanya di dosen ya, mungkin di guru juga perlu ada dengan kerjasama dengan MGMP atau apa gitu, biar sama-sama jalan antara organisasi dan kerjasama. Terima kasih Pak C. Ini dari beberapa bidang ya, sepertinya di bulan Februari sama Maret ini full agenda ini dari semua bidang ya. Semangatnya itu ya. Tidak apa-apa. Nanti coba kita jadikan satu semuanya sehingga nanti terlihat kegiatan di bulan yang sama itu apa saja gitu. Mungkin ada saran dari Prof. Sunardi? Ini Bapak Ibu, ini mungkin
intinya kan gini ya, untuk memenuhi kebutuhan akreditasi prodi. Nah, ini wujud untuk yang misalnya yang nomor 1, yang matching dengan perguruan tinggi, itu kan perlu ada katakan MOE, kerjasama, lebih spesifik kayak apa lah. Intinya kan kita untuk menyiapkan gampangnya suatu apakah bukti-bukti yang bisa dipakai untuk mendukung akreditasi prodi masing-masing. Nah, yang seperti itu, sehingga kan ini kan sebagai kelompok apa nih, bidang ya. Dari bidang itu kalau bisa kan melahirkan itu. Ya, misalnya Jember dengan Madiun, Jember dengan ini ada apa? Bisa kerjasama apa lah. Misalnya seperti itu. Sehingga peran dari ya bidang ini tidak lain adalah menjembatani itu. Ya, sehingga betul-betul apa ya real itu bermanfaat ke prodi yang seperti itu. Ya, tampaknya itu menjadi satu pemikiran untuk lebih operasional dari kegiatan antara tadi yang matching tadi. Ya, tampaknya itu perlu menjadi satu pemikiran kita. Termasuk tadi yang pembinaan pada guru-guru tadi juga akhirnya kemanfaatan untuk mendukung prodinya seperti apa lah seperti itu. Itu menjadi satu pemikiran kita semuanya. Ya, mungkin itu masukan dari saya. Baik, Prof. Makasih. Secara umum untuk kerjasama sudah kita sepakati ya program kerjanya ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Terima kasih Pak Azhar. Kita lanjut. Ya, terima kasih. Ya. Kita lanjut ke bidang publikasi ilmiah. Saya tadi konfirmasi, sepertinya belum Pak J. Nanti biar menyusul. Alhamdulillah. Terus nanti akan kita sharingkan Bapak di grup saja. Ya. Berarti selesai ya Ibu untuk hari ini. Oh ya, Pak Azhar, itu tadi minta tolong bisa diunggah di link ya Pak Azhar ya, di form yang di grup kemarin. Ya, Bu. Ini saya kirim. J. Nuwun. Monggo Pak J. Ya, bisa diakhiri ini Bu atau ada kata-kata penutup dari Bu Ketua atau seperti apa? Kata-kata penutup dari Pak J. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi 4 bidang ya sudah kita coba plenokan dan sudah mendapatkan masukan dari Prof. Nardi dan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti coba kita godok lagi. Intinya nanti akan kita jadikan satu, terus kita usulkan ke IMS pusat. Insya Allah tadi sudah oke ya untuk proker-proker yang dirancang untuk setiap bidang tadi. Tinggal menunggu yang publikasi, nanti saya akan coba komunikasi lagi dengan koordinator serta anggota-anggotanya. Gitu Pak J. Ya, terima kasih Bu Ketua. Oke, nanti setelah dikoordinasi dengan bidang publikasi, dijadikan satu dan di-share juga di grup biar teman-teman dan semuanya bisa memahami dan melaksanakan program kerja yang kita sudah rapatkan secara bersama ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Nardi, matur nuwun Prof. Holis, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Sami-sami Bu Wasila.